Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke Zoners. Kita ketemu lagi di Morning Zone bareng sama saya Andri dan juga Om Alan Pamungkas. To the bone. Gimana Mas Andri? Kayaknya THR udah cair deh. THR, THR, gaji, udah cair tuh. Tapi belum lengkap kebahagiaan kita. Kenapa tuh? Karena kan nanti malam timnas melawan Bahrain nih. Harus menang untuk menambah kebahagiaan kita ya. Iyalah, udah THR, udah dapat gaji ya kan. Iya, timnas menang. Waduh. Komplit ya, combo itu. Combo ya. Dan memang ini yang kita tunggu-tunggu dari pagi ya. Walaupun kita tayang pagi ini jam 8 pagi gitu ya, aura atmosfer untuk timnas supaya menang nanti malam pertandingan di GBK itu tinggi banget, Om. Iya, karena memang setelah kita kekalahan dengan Australia kemarin ya, kayaknya tampaknya pertandingan lawan Bahrainnya seperti apa ya, kartu as kita lah untuk bisa lolos kembali ke putaran Piala Dunia gitu. Iya, karena kita harus menang ya. Karena harus menjaga kemenangan itu, Mas Andri. Menjaga asa kita supaya tetap lolos kualifikasi. Karena posisi 1 kan di Jepang Piala Dunia. Jepang dan Australia saat ini berada di peringkat 1 dan 2 gitu. Kemungkinan kita akan bertengger ya either di posisi 3 atau 4. Iya, tetapi ya di 3 dan 4 itu masih harus melanjutkan ke babak selanjutnya tuh. Putaran 4 ya. Putaran keempat. Nah, ini untuk menjaga asa supaya kita tetap ada di situ, kita harus menang melawan Bahrain, Om. Iya, betul. Jadi Bahrain memang menjadi penentuan kita gitu saat ini. Agar kedepannya melawan Cina juga bisa menang gitu, kemudian melawan Jepang kita harus mati-matian, meskipun memang harus diakui tampak sulit gitu melawan Jepang kan. Iya, betul. Tapi setidaknya kita melawan Bahrain kemudian Cina di GBK dua-duanya di GBK itu harus mendulang poin penuh. Gitu. Itu harus tuh wajib hukumnya. Ini nggak bisa ditawar nih Mas Andri, nggak bisa ditawar. Nggak bisa. Dan memang ini yang menarik adalah kemarin itu adalah sebenarnya kan sejujurnya ya. Pecinta sepak bola Indonesia, pendukung, supporter itu semuanya berharap banyak ketika Indonesia bertanding melawan Australia. Betul. Ya kita tahu memang pertandingan itu dilakukan di sana ya, di Sydney. Tetapi yang menjadi euforia adalah kita baru saja menaturalisasi 3 pemain baru, termasuk Joy Pelupesi dan Dan James. Nah, cuman memang ya dari sisi statistik, dari sisi jumlah nilai pemain, harga pemain itu Indonesia cukup diunggulkan lah. Gitu. Artinya walaupun Indonesia berada di peringkat FIFA-nya jauh dibanding Australia gitu, tetapi secara kualitas pemain mestinya sih tidak jauh beda gitu. Karena kan sebelum melawan Australia gitu ya, kita dari segi grafik kan menanjak gitu. Iya. Dari yang seri kita dengan Australia di pertemuan pertama, kemudian seri dengan Arab Saudi, kemudian Arab Saudi menang juga kita. Akhirnya kemudian menang juga. Itu kan grafik yang cukup meningkat kan, tapi kemudian seperti anti klimaks ketika melawan Australia. Padahal kita juga dari segi pemain kan telah menambah amunisi gitu, termasuk kiper Emil Audero iya, gitu. betul. Kemudian bahwa akhirnya kemudian netizen menumpahkan kemarahannya kepada Mr. Patrick gitu. Apakah apa yang dilakukan Mr. Patrick gitu ketika Indonesia melawan Australia? Jadi ini gitu. kayak itu ya, kayak sebuah kejadian yang mengagetkan gitu. Ya, ketika Indonesia takluk oleh Australia dengan skor yang cukup signifikan ya. 5-1 ya, itu kan ya akhirnya banyak ya. Iya banyak. Banyak juga ya gitu. Yang akhirnya kemudian ada tuh protes ya dari fans Indonesia gitu ya, hashtag itu akhirnya keluar semua tuh hashtag itu. Patrick out muncul, kemudian STY comeback gitu kan muncul lagi. Ya apapun itu dinamikanya ya Om ya. Artinya ya kita nggak perlu ngambil pusing lah. Tapi maksudnya itu adalah pertanda bahwa sebenarnya supporter ini kecewa gitu dengan hasil yang kurang maksimal di Australia. Nah, harapannya Om gitu nanti di GBK hasil yang seperti yang terjadi di Australia itu tidak kejadian lagi tuh. Harus tidak boleh diulangi itu. Tidak boleh diulangi gitu. Ini untuk menjaga asa juga atau kepercayaan supporter terhadap timnasnya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar menjaga posisi supaya lolos kualifikasi,
tapi bagaimana menjaga kepercayaan supporter terhadap timnasnya, dan itu kan tugasnya Pak Erik, tugasnya Coach Patrick, ya kan, dan termasuk juga ya punggawa-punggawa yang ada di timnas gitu. Dan ada info terbaru, beberapa pemain ada yang harus out dan ada beberapa pemain yang bisa gabung. Kita tahu seperti back Miss Hilgers. Iya. Dia itu kena akumulasi kartu ya? Cedera. Oh, cedera. Jadi memang posisinya kemudian harus out gitu. Kemudian masuk lagi Ragnar Oratmangun yang kemarin terakumulasi kartu kuning. Bisa merumput kembali ya? Bisa merumput lagi. Dan duet Ragnar dengan Ole tampaknya ini menjadi duet yang ditunggu-tunggu, begitu ya, Bang Dwi ya? Siap. Tampaknya karena Ragnar memang dan Ole kan ya? di debutnya yang kemarin tuh cukup mencuri perhatian ya kan? Ya, betul. Dengan menorehkan 1 buah gol ke gawang Australia, kemudian berhasil mengacak-ngacak lini pertahanan. Betul. Meskipun memang yang jadi pertanyaan adalah si Paes ya. Kemarin main kayaknya kurang maksimal gitu. Kurang galak gitu. Iya, menahan blocking bolanya ya. Yang menjadi perhatian kan juga di bagian lini pertahanan gitu ya, back-backnya gitu, defense Indonesia tampaknya memang sedikit rapuh gitu, entah apa, karena yang di gol kedua itu salah umpan kemudian langsung masuk itu kan, backnya ketinggalan langkah gitu, jadi perhatian lah dari netizen. Dan kemungkinan Emil Eudero nih akan masuk menjadi penjaga gawang ya. Cuman ini masih prediksi nih, kita cuma pengen tahu nih kayak dan gimana nanti juga menyuarakan agar Rizky Ridho dimainkan kembali dimainkan sebagai starter betul. Karena bagaimanapun Rizky Ridho ini menjadi salah satu tulang punggung di timnas gitu. Bahkan di era STY tampaknya tidak tergantikan posisinya gitu, Mas Andri. Iya, betul. Dia satu-satunya pemain Indonesia mungkin ya, bukan keturunan maksudnya, yang bermain di Liga 1 yang selalu dipakai oleh STY gitu, di lini belakang. Makanya kemarin ketika memang Rizky Ridho tidak dimainkan, muncul pertanyaan kenapa Rizky tidak dimainkan, kemudian ketika masuk juga akhirnya menambah impact pertahanan Indonesia gitu, dan diharapkan nantinya ketika Rizky Ridho main gitu bisa menambah kekuatan lini belakang kita Indonesia. Gitu. Ini mantep banget ini ya. Mudah-mudahan ya Indonesia bisa menang nih. Harus gitu. Ini kemenangan Indonesia harus menjadi pelengkap kebahagiaan kita gitu ya, Mas Andri. Malam nonton di mana nih nanti malam? RCTI kayaknya. Iya, sedih. Maksudnya di rumah, di mana gitu? Oh, kayaknya di rumah. Di stadion nggak? Kita pagi udah kerja nih kan. Sore pulang kayaknya dari rumah lah. Ini Ba'da Tarawih ya, jangan lupa Okezoners untuk nonton langsung. 20.45 ya? Iya, 20.45. Memang sengaja tuh, karena tim Bahrain ini juga tarawih gitu ya, di Istiqlal gitu. Di Albina Senayan. Nggak tahu Okezon. Ada live reaction juga. Ada live reaction juga ya di Okezon ya. Live reaction juga di YouTube-nya Okezon ya. YouTube Okezon gitu, bisa menyaksikan juga gitu. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi juara ini Om ya. Tapi nanti kita jangan pergi dulu nih, karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu komentator terkenal di dunia gitu ya kan, di skena bola Indonesia. Di skena bola Indonesia, dan beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu dialah yang menjadi komentator saat Indonesia melawan Australia gitu. Nah, kita mau nanya nih ke dia nih, kira-kira kenapa sih gitu Indonesia bisa kalah, iya kan? Dan bagaimana sih antisipasi yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia ketika menghadapi Bahrain. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan zoom dengan Bung Ma'ruf El Rumi. Terus di Okezon dulu. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezon.com. Lengkap cepat beritanya. Ya Okezoners, ketemu lagi di Morning Zone, dan sesuai janji ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan komentator langsung. Iya kan? Wih, internasional ya kan, yang membawa atau mengomentari Indonesia saat melawan Australia kemarin. Iya kan? Kita undang langsung menggunakan Zoom, yaitu adalah Bung Ma'ruf El Rumi. Kita mau nanya nih, Bu. Kalau Australia itu jadinya trauma, jadi kesannya jelek banget.
Iya. Sedikit banyak nih ada kesalahan beliau dari kekalahan Indonesia harusnya. Jadi bukan karena Patrick, bukan ya, tapi karena komentatornya. Karena komentatornya, benar. Sehat, Bang. Sehat Bung Maruf, sehat-sehat ya Bung. Ya. Aduh, apa kabar? Ini kita mau nanya-nanya ini karena nanti malam ini Indonesia bermain melawan Bahrain di Gelora Bung Karno. Jamnya juga lumayan unik, jam 8.45 ya, jam 9 kick off, ya kan? Artinya setelah tarawih tuh. Nah, ini menurut Bung Ma'ruf sendiri, kans Indonesia seperti apa? Karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin penuh nih untuk bertahan, melaju, menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia. Ya, ini menjadi pertandingan yang sangat menarik ya, bahkan lebih dari hidup dan mati dibandingkan dengan ketika pertandingan Indonesia menghadapi Australia. Sekarang pilihannya adalah bahwa realistis Indonesia itu targetnya yang paling mungkin dikejar itu adalah menempati peringkat keempat. Artinya kalau kemudian kita bicara peringkat keempat, kita berarti bicara nanti lolos ke putaran keempat. Jadi 1-2 lolos langsung, 3-4 harus melalui putaran keempat. Nah, kalau dilihat dari sisi klasmen pertama itu kan Jepang, yang kedua kan Australia, Jepang, kemudian Arab Saudi atau Australia, baru kemudian Indonesia dan Bahrain. Tapi poin antara Indonesia dan Bahrain itu kan sama-sama 6 poin. Jadi kalau kemudian di pertandingan ini siapapun pemenangnya, maka mereka akan punya peluang besar untuk bisa lolos melalui putaran keempat. Kalau kita hitung secara teori, Indonesia harusnya cukup diuntungkan untuk hasil ini. Kenapa? Karena setelah menghadapi Indonesia, setelah menghadapi Bahrain, itu nanti akan menghadapi China juga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, baru kemudian menghadapi Jepang. Nah, kalau 2 laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini bisa kita kunci, artinya menghadapi Bahrain kita menang, menghadapi China kita menang, maka setidaknya peluang kita untuk lolos lewat putaran keempat itu menjadi jauh lebih terbuka dibandingkan kalau kemudian kita harus menelan kekalahan menghadapi Bahrain. Dan 2 laga ini kan secara teori kan harusnya bisa kita dapatkan poin ya. Karena ketika menghadapi Bahrain kita kan sempat imbang, bahkan kita sempat unggul terlebih dahulu pada sampai menit ke 90 plus 98, 90 plus 8 sebelum akhirnya kita imbang 2-2. Dan menghadapi China itu menjadi lawan yang dalam teori itu memang harusnya tidak terlalu beda kualitasnya meskipun kita memang kalah di laga pertama. Tapi Bahrain dan China menjadi target yang harus bisa dimenangkan kalau kita ingin melanjutkan asa untuk lolos ke putaran keempat setidaknya. Dan itu juga karena Bahrain sebelumnya juga kalah 0-2 ya dengan Jepang ya, Bu Ma'ruf ya. Betul, Bahrain kalah 0-2, kemudian kebetulan kita juga memang kalahnya lebih banyak ya 1-5 ya, tapi kan kita imbang 2-2 ketika menghadapi Bahrain. Jadi ini yang menjadi sangat penting, menghadapi Bahrain itu menjadi modal yang akan menjadi modal yang luar biasa untuk kita menapaki pertandingan selanjutnya. Nah, pada saat pelatihan nih, Bahrain ini menutup lapangan dengan kain hitam nih. Ini tanda-tanda apa ini? Sebenarnya mau Bahrain untuk pakai kain hitam atau kemudian mau pakai aluminium foil itu tidak akan terlalu masalah karena kan pertandingan menghadapi negara lain kan disiarkan terbuka, jadi tak akan ada kejutan kan sebenarnya. Secara teori pakem itu kan sama, daftar pemainnya sama, gaya mainnya juga sama, pemain yang bermain juga sama. Jadi sebenarnya ditutupin kain hitam juga ya mungkin bagian dari cara supaya tidak diintip oleh media. Tapi mau pakai aluminium foil pun tidak akan terlalu masalah. Jadi menurut saya yang paling urgent adalah kalau banyak pelatih mengatakan paling urgent dalam sebuah pertandingan adalah bagaimana kesiapan dari internal tim, itu yang paling penting. Lawan bisa dilihat kekuatannya, lawan bisa diantisipasi kelebihannya, lawan bisa dibaca strateginya. Tapi kalau kemudian timnya tidak siap mengantisipasi, maka akan berantakan. Jadi itu yang paling penting, bagaimana kesiapan timnya, kesiapan Indonesia sendiri, kesiapan pemain sendiri, kesiapan dari tim pelatih sendiri, bagaimana mereka menghadapi pertandingan ini. Karena menarik itu yang jauh lebih penting di luar memang kita bicara soal lawan. Menarik Bung Ma'ruf, kita mau nanya soal komposisi pemain nih, ya kan, menghadapi Bahrain. Berkaca pada kemarin ya, lawan Australia, di menit-menit awal kita sangat ofensif, terus kemudian bermain sangat taktis ya, sampai ada peluang gol dan penalti yang ternyata gagal gitu. Nah, menurut Bung Ma'ruf sendiri, apa pelajaran yang bisa didapat dari pertandingan melawan Australia, terus kemudian antisipasi yang dilakukan saat melawan Bahrain, dan komposisi timnya akan seperti apa nanti rencananya?
Indonesia Pertama Hmm. kalau kita bicara komposisi tim, kemudian pasti Hmm. akan ada perubahan ya karena Hilgers kan tidak bisa main karena mengalami cedera. Jadi Hmm. kemungkinan besar di belakang akan ada perubahan, di tengah ada perubahan, dan satu di depan juga ada perubahan. Setidaknya minimal ada satu pemain yang masuk dari masing-masing posisi itu. Di belakang saya sendiri menilai bahwa harusnya Rizky Ridho itu bermain di pertandingan kemarin karena dia adalah bagian tim yang hampir tidak tersentuh ketika eranya Sintayong. Dia hampir selalu bermain dengan dengan CIJS di lini belakang dan sudah sering bermain juga dengan Verdong di lini belakang. Artinya mereka sudah paham satu sama lainnya. Yang kedua di lini tengah juga menurut saya akan ada perubahan. Mungkin Ivar Jenner akan bermain karena Ivar Jenner lebih punya energi di tengah untuk mengimbangi gaya stylish yang dimiliki oleh Tom Haye. Kemudian ada satu lagi mungkin, tapi ini masih menjadi misteri apakah kemungkinan memang Joy itu akan diturunkan atau tidak. Tapi setidaknya dua pemain itu masuknya Ivar itu akan menjadi sangat penting. Lini depan Ragnar akan main. Jadi lini depan pasti akan ada perubahan. Salah satunya adalah masuknya Ragnar Uratmangun karena di pertandingan pertama menghadapi Australia dia tidak bisa main karena akumulasi. Jadi setidaknya akan ada 3 perubahan di komposisi starting lineup. Menurut saya pertama Rizky Ridho menurut saya sangat layak untuk bermain. Jenner harus diberikan kesempatan karena dia adalah energi dan punya mobilitas yang sangat bagus dan masih punya kemampuan dan adaptasi dengan baik. Yang ketiga Ragnar itu saya harus diberikan kesempatan untuk bermain bersama dengan entah itu misalnya dengan Marcelino atau kemudian juga dengan Ole. Jadi menurut saya itu komposisinya mungkin bisa menjadi pilihan di lini depan. Kalau soal bagaimana gaya bermain, Patrick sudah mengatakan bahwa mungkin timnya akan bermain dengan cara menekan. Akan ada dilakukan pressing dengan garis tinggi sama seperti ketika menghadapi Australia. Yang menurut saya memang harus menjadi catatan adalah lebih pada bagaimana cara kita bertahan karena menghadapi Australia, gol kita sebagian besar itu kan dari gol bola mati, set piece tendangan sudut, kemudian ada penalti. Itu menurut saya menjadi poin penting untuk kemudian harus menjadi pembelajaran ketika nanti menghadapi Bahrain. Memang Bahrain untuk duel bola atas tidak sekuat Australia secara postur, tapi kadang gol bola mati itu tidak melulu lewat tandukan kepala kan, tapi dari situasi scrimmage yang berada di dalam kotak penalti. Menurut saya itu juga harus menjadi sebuah catatan tersendiri. Dan satu lagi tentu harus lebih efektif ketika punya peluang. Menghadapi Australia kita itu punya selain satu gol yang dilesakkan kan ada penalti yang di awal pertandingan. Saya termasuk orang yang setuju mengatakan bahwa kalau seandainya di peluang pertama di penalti itu bisa dikonversi menjadi gol akan lain ceritanya. Tapi karena itu tidak bisa diciptakan menjadi gol, tentu itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk Australia. Satu lagi, tidak boleh terpancing dengan permainan lawan yang misalnya mereka bermain dengan terlalu dalam, yang mengakibatkan kita agak lupa dengan garis pertahanan. Saya pikir ini. Siap. Mantap ini penjelasannya. Terakhir, Bang Ma'ruf. Ya. Patrick kan mengatakan bahwa para anak asuhnya belum sepenuhnya mengerti dan melaksanakan instruksinya di lapangan gitu. Bung Ma'ruf melihatnya gimana? Apakah memang seperti itu? Artinya arahan-arahan dari Patrick Kluivert belum bisa diterima oleh anak-anak timnas gitu. Iya, ini wartawan nanya wartawan susah jawabnya kalau wartawan. Jadi gini, kalau bicara itu saya memahami bahwa karena ketika menjelang pertandingan menghadapi Australia kan hanya punya waktu 2 hari. 2 hari yang ketemu di lapangan ya. Pasti sebelum itu sudah ada brainstorming yang terkait dengan gaya main atau kemudian strategi yang diharapkan oleh Patrick ketika menghadapi Australia. Nah, pasca pertemuan di pertandingan menghadapi Australia, harusnya lebih punya waktu untuk kemudian pemain-pemain memahami apa yang diharapkan oleh Patrick. Nah, pertandingan menghadapi Bahrain tidak ada lagi harus excuse seperti itu, tidak ada lagi alasan bahwa pemain tidak memahami apa yang diharapkan. Karena tugas pelatih itu adalah bukan meminta pemain memahami, tapi bagaimana pelatih juga memahami dengan skuad yang ada, kemudian beradaptasi dengan strategi yang biasa sudah dilakukan oleh pelatih sebelumnya. Kalau waktunya mepet, tapi kalau dalam jangka waktu yang pendek, kemudian sudah memaksakan pemain harus paham dengan apa yang diharapkan, harus mengubah pola main yang itu sudah ditanamkan oleh Sintayong di bulan lebih dari setengah tahun, ya pasti akan butuh adaptasi. Jadi yang dilakukan oleh pelatih sekarang adalah bahwa dia harus memahami bahwa pelatih pemainnya sudah dibentuk dengan gayanya Sintayong. Nah, pelatih sekarang adalah
menambahkan nilai plusnya. Misalnya, kalau bertanya sudah bagus, maka yang perlu dibenahi adalah bagaimana menyerangnya. Jadi jangan menuntut pemain dalam waktu yang sangat singkat untuk cepat beradaptasi dengan apa yang diharapkan oleh pelatih baru. Tapi pelatih baru harus beradaptasi dengan apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, baru kemudian menambahkan kekurangan yang kurang ditambahkan, kelebihannya ditingkatkan. Jangan memaksa untuk berubah 100%. Baru ketika nanti waktunya lebih panjang, maka filosofi pelatih baru itu baru bisa ditanamkan. Tapi kalau hanya 2 hari, hanya 1 pekan, memaksa pemain beradaptasi dengan sesuatu yang benar-benar baru, tentu akan sulit. Jadi harapan saya justru Patrick yang harus beradaptasi dengan apa yang sudah menjadi kekuatan timnas selama ini, kemudian menambahkan apa yang kurang, supaya pertandingannya hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Saya pikir itu. Siap, betul. Patricknya yang harus beradaptasi. Betul. Karena paling tidak dalam waktu pendek dia harus menurunkan egonya. Jadi jangan maksa 100%. Kita misalnya ketika di lingkungan baru kan kita yang beradaptasi. Bukan lingkungan baru kita yang kita paksa untuk beradaptasi. Karena dia yang baru, yang lainnya nggak ada yang baru ya. Karena sebelum kita datang itu sudah habitnya sudah terbentuk. Jadi kita pahami dulu. Setelah itu kita punya waktu, baru kita pahami teman-teman, baru kita minta untuk pahami saya itu seperti ini loh, gini-gini. Baru kemudian oke. Tapi mau tidak mau kita harus dulu yang beradaptasi. Kan tidak bisa kita kemudian maksa 100% kita yang kemudian dia beradaptasi. Karena kita didatangkan kan bukan untuk 100% mengubah, tapi menambahkan nilai lebihnya ketika kita di tempat yang baru. Dan ini mudah-mudahan ini ya, dia bisa menjadi masukan juga ya untuk timnas Indonesia. Bung Maruf, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa melihat Indonesia menang malam ini. Amin. Ya kan, menambah asa untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Amin. Makasih Bung Maruf. Thank you. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman. Oke, siap. Wah, luar biasa ya. Jadi itu ya insight-nya dari Bang Maruf bahwa Patricknya yang harus bisa beradaptasi, jangan kemudian dia memaksakan anak buahnya untuk menerapkan strategi-strategi yang dianggap mungkin asing oleh anak asuhnya gitu kan. Ya harus bermain pragmatis ya. Karena kan tim ini juga sebenarnya sudah jadi kan, bukan tim yang kemudian masih mentah dan harus dipoles lagi gitu. Harus memikirkan bahwa tujuan utamanya adalah menang, bukan yang indah, bukan sepak bola indah. Saat ini menang dulu lah ya. Menang dulu, iya. Karena udah di ujung tanduk nih, gitu. Ini bahaya nih kalau sampai nggak menang nih, gitu kan. Dan mudah-mudahan Pak Erik ketar-ketir ya. Iya. Ya mudah-mudahan nih Okezoners ya. Walaupun ya banyak dramanya, banyak ceritanya, kita berharap timnas Indonesia nanti malam bisa tampil all out ya. Maksimal gitu kan. Coach Patrick bisa belajar dari kekalahannya. Juga dengan Australia gitu ya, menghadapi Bahrain, anak-anak Garuda juga bisa lebih fokus lagi. Jangan terbebani lah dengan kekalahan yang kemarin. Tetap menatap ke depan dan mudah-mudahan ini menjadi momentum Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Amin. Semoga keberkahan Ramadan ya. Itu dia kawanku. Jadi nggak cuma THR doang nih, tapi timnas juga memberikan kabar bahagia gitu ya. Nah, gitu ya kan. Bayangkan coba THR, gajian tuh kan pas itu. Ya kan tanggal 25. Timnas menang ya kan. Waduh. Lengkap kebahagiaannya, apalagi sedikit lagi kita mau menghadapi Idul Fitri gitu kan. Wah, makin lengkap lagi. Ya, semoga keberkahan Ramadan ya. Amin. Ya, Okezoners. Prediksi Mas Andri. Iya lupa. Jangan lupa nih prediksinya nih. Om berapa Om? Saya 2-0 ya kayaknya nih. Buat Bahrain. Buat Indonesia. Indonesia dong. Itu mah nggak perlu ditanyakan lagi Mas Andri. Iya, buat Indonesia. Buat Indonesia kayaknya 2-0 lah ya. Iya. Kalau saya mungkin 2-1 kali ya. 2-1 ya. Buat Indonesia loh ya. Dan ini optimis banget ini menang nih. Ini kadang-kadang gitu. Kita udah optimis, kita yakin, namun kadang-kadang ya apa yang terjadi di lapangan suka berbeda gitu dengan apa yang kita harapkan, kan keseringan gitu. Kayaknya yang bikin kita rela patah hati berkali-kali cuma timnas deh ya. Asik, sedap ini dia deh. Beberapa kali dikecewakan tetaplah timnas mah gitu. Iya. Kalau yang lain ntar dulu deh. Mau sampai babak belur juga dikecewain juga timnas. Iya, oke. Ya, Okezoners. Nah, selamat menyaksikan nanti ya pertandingan Indonesia lawan Bahrain. Saksikan di RCTI, kemudian ulasannya ada di okezone.com. Yes. Gitu. Dan ini menariknya adalah karena kita mengulasnya secara mendalam ya. Dan
kita belum tahu nih. Mungkin nanti sesaat lagi kita akan mendapatkan informasi siapa line up-nya. Ada live reaction juga ya? Ada live reaction di juga di Okezone juga gitu. Jadi ini lengkap nih paketnya. Jadi silakan disimak di semua platform Okezone ya kan, termasuk di RCTI Plus untuk pertandingannya. Okezoners, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.